Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Gideon dan Bu Rida selaku dosen pemuji dan Bu Dia Hari selaku dosen pembimbing saya serta teman-teman sekalian yang sudah menghadiri seminar ini. Pertama saya Adinda Ayu MPM 079 akan mempresentasikan terkait urusan penelitian saya dengan judul Kemampuan Manajerial Perusahaan Pengakuisisi dan Kinerja Jangka Panjang dalam Merger dan Akuisisi. Langsung pertama akan membahas mengenai bab 1, yaitu yang pertama latar belakang penelitian. Jadi di era globalisasi saat ini, dunia industri ini terus mengalami perubahan dengan sangat cepat. Nah, adanya perubahan-perubahan tersebut salah satunya yaitu munculnya pasar bebas yang juga memberikan dampak pada perusahaan, di mana perusahaan ini dituntut untuk melakukan persaingan secara ketat dan juga kompetitif. Sehingga dari adanya dampak tersebut, perusahaan mulai menyusun strategi baik secara internal maupun eksternal. Untuk strategi secara internal ini dapat berupa peluncuran produk dan peningkatan kualitas produk serta pelayanan jasa. Sedangkan secara eksternal dapat berupa merger dan akuisisi. Seperti yang telah saya sajikan berikut, terdapat data yang telah saya olah dari KPPU, bahwasanya jumlah perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2010 hingga tahun 2020 ini mengalami penurunan dan juga peningkatan. Akan tetapi dari 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan, di mana peningkatan tersebut memberikan asumsi bahwasanya para pelaku usaha ini memiliki beragam motivasi dalam melakukan aksi merger dan akuisisi tersebut. Nyatanya, menurut Busina tahun 2017 ini masih banyak sekali pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan. Nah, seperti permasalahan umum yang kerap terjadi baru-baru ini, yaitu terkait pandemi COVID-19 yang juga dapat menyebabkan kondisi merger dan akuisisi ini ikut menjadi berantakan. Banyak sekali berita-berita yang bertebaran yang saya ambil ini dari CNBC Indonesia tahun 2020, di mana Kompas Banka ini membatalkan rencana akuisisinya pada PT BFI Finance, di mana pembatalan tersebut disebabkan karena Kompas Banka ingin menyelamatkan kas atau kekuatan modalnya demi survive di tengah pandemi ini. Lalu berita selanjutnya ada dari kontan.co.id, di mana terjadi kegagalan pada akuisisi Sogut, yang mana kinerja keuangan PT Java ini tercatat menurun dan juga laba bersihnya juga ikut anjlok. Tidak hanya pada saat pandemi saja, sebelum pandemi pun juga terdapat banyak sekali kasus terkait merger dan akuisisi yang saya ambil ini dari Nasional Kontan yang terbit pada tahun 2020, bahwasanya sejak 2012 hingga April 2020 kemarin, KPPU ini telah memutuskan adanya 36 perkara terkait keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi. Nah, adanya perkara tersebut disebabkan oleh para pelaku usaha atau perusahaan ini belum cukup siap untuk melakukan aksi merger dan akuisisi tersebut. Ketidaksiapan ini contohnya ya seperti perusahaan tidak mengetahui adanya batasan nilai aset dan penjualan atas merger dan akuisisi tersebut. Nah, dalam permasalahan-permasalahan tersebut, sejalan dengan teori keagenan menurut Jensen dan William tahun 1976, di mana hubungan tersebut menjelaskan terkait hubungan manajer dan pemilik atau pemegang saham yang saling bertentangan. Nah, adanya hubungan yang saling bertentangan tersebut, maka timbullah masalah asimetri informasi yang menyebabkan manajer ini tidak memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Akibatnya, pengambilan keputusan pun menjadi tidak optimal, terutama dalam keputusan investasi yang dapat juga menyebabkan overinvestment. Padahal di sini menurut Cui and Leung tahun 2020 dikatakan bahwasanya manajemen puncak ini merupakan faktor utama dalam penciptaan nilai, sinergi, dan kinerja perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dari permasalahan yang telah saya paparkan sebelumnya, maka timbul motivasi maupun keinginan saya untuk melakukan pengujian terkait kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi dan kinerja jangka panjang dalam merger dan akuisisi. Nah, di sini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah ada hubungan kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi dan kinerja operasi jangka panjang dalam merger dan akuisisi. Lalu yang kedua ada apakah kemampuan manajerial berpengaruh pada tingkat pengembalian saham jangka panjang pasca akuisisi bagi perusahaan pengakuisisi. Dan yang terakhir ketiga yaitu apakah kemampuan manajerial yang lebih tinggi dalam akuisisi horizontal mampu mencapai sinergi jangka panjang lebih baik daripada akuisisi terdiversifikasi. Lanjut membahas mengenai bab 2. Nah, di sini menggunakan 8 penelitian terdahulu. Lalu untuk teorinya menggunakan 5 teori, yaitu teori keagenan yang pertama yang menjelaskan mengenai hubungan antara manajer dan pemilik atau pemegang saham yang saling bertentangan. Dan untuk teori neoklasik ini menjelaskan terkait penggabungan usaha yang
perusahaan lebih produktif apabila dia melakukan penggabungan usaha daripada perusahaan tersebut hanya berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan untuk teori redistribusi menjelaskan terkait dasaran atau latar belakang mengapa perusahaan tersebut melakukan merger dan akuisisi atas berbagai sudut pandang. Jadi ada yang memandang bisa untuk meningkatkan efisiensi, untuk memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk teori perilaku ini menjelaskan bahwasanya perusahaan yang terlihat baik itu ternyata kinerjanya juga tidak sebaik seperti apa yang terlihat. Yang dimaksud di sini adalah perusahaan leader harus benar-benar bisa mengidentifikasi perusahaan target sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang ditujukan, karena hal tersebut dapat menghindari adanya kerugian dan kegagalan yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir ada teori keuangan modern, di mana keputusan manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Lanjut, di sini ada merger dan akuisisi yang berdasarkan PSAK nomor 22 tentang penggabungan usaha, bahwasanya merger ini merupakan penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu bagian entitas ekonomi. Sedangkan untuk akuisisi ini perusahaan yang mengambil alih kepemilikan perusahaan atas aset maupun saham dengan syarat pengendalian yang telah ditentukan. Untuk tipe merger dan akuisisinya ini terdapat 3, yaitu ada horizontal. Horizontal ini maksudnya penggabungan usaha dalam satu industri atau sejenis. Untuk vertikal secara sederhananya itu seperti toko roti dan juga toko tepung. Sedangkan kalau diversifikasi ini yaitu penggabungan usaha lintas industri. Sedangkan untuk kemampuan manajerial ini mengacu pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tim manajemen puncak. Nah, manajemen yang lebih cakap dapat menangani permasalahan yang kompleks. Untuk kinerja operasi perusahaan ini sering digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan perusahaan dengan menggunakan pengukuran berbasis akuntansi atau biasa menggunakan rasio keuangan. Nah, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana sih kinerja perusahaan telah berlangsung. Sedangkan untuk pengembalian saham jangka panjangnya, di sini pengembalian saham jangka panjang ini juga bisa disebut sebagai pendapatan saham. Nah, menurut Fama and Friends tahun 1992, market to book ratio ini dapat menjelaskan proporsi yang jauh lebih besar dari variasi rata-rata pengembalian saham. Dan market to book ratio ini oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai variabel kontrol untuk menghitung metode buy-hold abnormal return. Nah, untuk kerangka pemikirannya telah saya sajikan sebagai berikut. Untuk pengujiannya di sini saya menggunakan analisis regresi linear berganda dan terdapat 3 hipotesis, yaitu yang pertama, kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi berpengaruh positif pada kinerja operasi jangka panjang perusahaan pasca merger dan akuisisi. Untuk hipotesis kedua, kemampuan manajerial berpengaruh positif pada tingkat pengembalian saham jangka panjang pasca akuisisi bagi perusahaan pengakuisisi. Dan untuk yang terakhir, kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal berpengaruh positif pada kinerja jangka panjang daripada akuisisi terdiversifikasi. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu membahas mengenai bab 3 metode penelitian, di mana yang pertama jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan objek penelitian kinerja jangka panjang perusahaan pasca merger dan akuisisi, dan untuk subjek penelitiannya menggunakan perusahaan pabrik merger dan akuisisi yang terdaftar di BI pada tahun 2010 hingga 2019. Untuk operasionalisasi dan pengukuran variabel, yang pertama saya akan membahas terkait variabel dependent yang terdiri dari yang pertama, kinerja operasi perusahaan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas. Dan yang kedua, pengembalian saham jangka panjang ini menggunakan metode buy and hold abnormal return. Untuk variabel dependentnya, yaitu kemampuan manajerial yang diukur dengan pengukuran pemergian pada tahun 2013, berdasarkan pada efisiensi manajer dalam mengelola sumber daya menjadi pendapatan. Nah, dalam pengukuran ini dapat menggunakan teknik data development and analysis dan juga bisa pada prosedur pengoptimalannya menggunakan rumus Top-Bit. Rumus dan keterangan dapat saya sajikan sebagai berikut. Nah, untuk variabel kontrolnya di sini yang pertama ada ukuran perusahaan atau size yang diukur dari nilai logaritma yang diperoleh dari nilai pasar perusahaan pada akhir tahun fiskal sebelum tahun fiskal pengumuman pengambil alihan. Yang kedua ada leverage, diukur dengan rumus DEP ratio. Yang ketiga, market to book ratio yang diukur dari perolehan nilai pasar saham biasa terhadap nilai buku ekuitas pada akhir tahun fiskal sebelum pengumuman pengambil alihan. Selanjutnya, untuk pengukuran tax loss itu diukur dengan kerugian pajak yang akan ditanggung perusahaan di masa yang akan datang dan disesuaikan. Lalu untuk uang tunai saham dan akuisisi horizontal ini sebenarnya pengukurannya sama. Bedanya di sini untuk uang tunai dia sama dengan
dia sama dengan 1 jika transaksi dibiayai melalui uang tunai. Namun jika tidak dibiayai dengan uang tunai, maka sama dengan 0. Nah, di sini untuk saham sebenarnya sama pengukurannya, hanya tetapi tidak melalui uang tunai, melainkan melalui saham. Untuk Silk Road di sini diukur dengan pengukuran Cui and Lung dengan rumus yang telah saya sajikan sebagai berikut. Lalu untuk Year Fixed FX-nya ini diukur dari hasil kinerja 1, 2, dan 3 tahun pasca merger dan akuisisi. Lalu untuk akuisisi horizontal di sini juga sama seperti pengukuran uang tunai dan saham, sama-sama diukur dengan variabel dummy. Akan tapi dalam akuisisi horizontal ini dia akan sama dengan 1 jika perusahaan tersebut dalam industri yang sama, namun jika tidak sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada teknik penentuan sampel di mana penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan 3 kriteria, yaitu yang pertama, perusahaan publik yang melakukan merger dan akuisisi baik dalam industri sejenis maupun lintas industri yang ada dalam daftar komisi pengawas yang ada dalam daftar KPPU pada tahun 2010 sampai 2013 dan terdaftar dalam BEI sejak tahun 2010 hingga 2019. Yang kedua, perusahaan menyediakan data sekunder. Yang ketiga, perusahaan menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporannya. Nah, untuk populasi ini menggunakan seluruh perusahaan pengakuisisi publik yang melakukan merger dan akuisisi termasuk dalam daftar KPPU selama 2010 hingga 2019. Jangan untuk sampelnya di sini ada 41 perusahaan dengan periode 10, 9, 8, dan 7 tahun pasca merger dan akuisisi. Untuk teknik pengumpulan datanya di sini menggunakan data sekunder, jenis data sekunder, dan untuk tekniknya menggunakan dokumentasi. Sumber datanya berasal dari laporan keuangan maupun tahunan yang dapat diunduh melalui laman BI maupun website resmi masing-masing perusahaan. Dan untuk data yang diolah ini sebesar 325 dari 41 sampel dengan periode 10, 9, 8, dan 7 tahun. Untuk teknik analisis dan uji hipotesisnya di sini menggunakan statistik deskriptif, dan uji asumsi klasiknya di sini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir uji autokorelasi. Nah, untuk teknik analisis datanya ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, berikut persamaan regresi pada penelitian ini beserta keterangannya. Nah, pada penelitian ini untuk uji hipotesisnya menggunakan uji F, uji T, dan juga uji tes atau uji K kuadrat. Nah, untuk hipotesis 1 dan 2 menggunakan uji F dan uji T, sedangkan untuk hipotesis ketiga menggunakan uji tes atau uji K kuadrat. Untuk tingkat signifikannya sama-sama menggunakan 0,05, dan kriteria pada uji F dan uji T ini juga untuk kriteria penentuan variabelnya juga sama, bahwasanya di sini jika signifikan F atau T kurang dari 0,05 maka hipotesis 1 dan 2 diterima. Begitupun dengan sebaliknya. Cukup ya Mbak Dinda ya. Oh iya Bu. Ya, terima kasih. Karena waktunya juga habis untuk presentasinya. Artinya selesai untuk presentasi. Monggo Pak Gideon dulu atau bagaimana? Monggo Bu Rida kalau mau dulu. Oh nggih, baik Pak Gideon. Terima kasih kesempatannya. Baik, kalau gitu saya duluan. Pertanyaan saya nggak bertanya ya. Nggak bertanya. Ujian kalau bertanya. Jadi ini luar biasa sekali yang sudah dilakukan oleh Mbak Adinda. 103 halaman untuk membuat satu proposal skripsi itu artinya effort yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah sudah berhasil ya buat. Alhamdulillah Bu. Saya itu surprise di dalam variable dependent yaitu kinerja jangka panjang. Kinerja jangka panjang itu ada kinerja operasi sama pengembalian abnormal. Tapi ketika saya saya coba cek lagi ya. Ketika di hipotesis itu apa keduanya sudah masuk? Sudah Bu, di hipotesisnya sudah. Itu hipotesisnya ada 3. Iya. Itu termasuk dalam hipotesis 1 dan 2. Kan kinerja jangka panjang terdiri dari kinerja operasi dan juga pengembalian saham jangka panjang. Nah,
dalam hipotesisnya itu termasuk hipotesis 1 dan 2. Coba ya, pelan-pelan dulu. Saya soalnya nggak mudeng, saya nggak ngerti soalnya ya. Jadi variabel kontrol itu kan begitu banyaknya untuk mencoba variabel kontrol itu gunanya untuk apa sih Mbak Dinda? Gunanya untuk, jadi misal secara sederhananya gini Bu, nanti kalau misal R squared-nya sebesar 50%, itu dengan adanya variabel kontrol itu, kalau pada saat pengujian dia bisa naik 50%, maka itu bisa disebut sebagai variabel kontrol. Jadi jika dia makin signifikan atau signifikannya naik, Mbak Dinda, sebentar. Ya. Jelasnya pelan-pelan aja dulu. Oh, ya. Jadi biar saya mudeng dulu ya. Jadi pemahaman variabel kontrol itu bagaimana sih gitu? Kok variabel kontrolnya banyak sekali? Sebenarnya kegunaan variabel kontrol di sini yang sebegitu banyaknya itu untuk apa sih? Gitu loh. Ya. Jadi kegunaan pelan-pelan dulu ya Mbak. Aku soalnya nggak ngerti ini. Jadi Mbak harus jelasin ke saya pelan-pelan nggih. Baik. Ya. Nah, variabel kontrol ini secara sederhananya merupakan variabel yang selain variabel independen juga turut mempengaruhi variabel Y. Nah, secara sederhananya itu seperti gini, Bu. Misal, nanti pada saat pengujiannya R squared-nya sebesar 50%. Itu dependen ke independen. Nah, tetapi ketika ada variabel kontrol ini, maka pada saat diuji lagi, ia naik bisa sebesar 60%. Atau secara sederhananya itu dia makin signifikan. Saya ulang, berarti kalau awalnya 50%, terus ada variabel kontrol jadi naik 60%. Berarti dia itu meningkatkan gitu ya. Pengaruh variabel X ke variabel Y gitu ya? Ya. Oh, ya. Terus yang kedua, ya tadi saya tanyakan ya, kan kinerja jangka panjang itu kan ada kinerja operasi jangka panjang. Terus yang lanjutannya yaitu berpengaruh kinerja manajerial berpengaruh positif pada tingkat pengembalian. Nah, pengawasan jangka panjang pasca akuisisi bagi perusahaan pengakuisisi. Terus yang satunya kinerja dalam akuisisi horizontal berpengaruh positif pada kinerja jangka panjang pada akuisisi ini loh. Yang nggak saya mudeng itu di H3-nya ini loh. Ini bagaimana ya Mbak Dinda ya? Ya, saya izin jelasin ya Bu. Jadi di hipotesis ketiga ini menguji kemampuan manajerial dalam akuisisi horizontal berpengaruh positif dan pada kinerja jangka panjang daripada akuisisi terdiversifikasi. Nah, maksudnya di sini adalah itu masuk yang poin 1 atau 2 di variabel Y-nya? Itu termasuk variabel kontrolnya, Bu. Kan gini, Bu. Jadi secara sederhananya, kalau di dalam akuisisi horizontal ini, apakah kemampuan manajerialnya lebih berpengaruh atau daripada akuisisi terdiversifikasi seperti itu? Jadi lebih berpengaruh mana sih akuisisi dalam satu industri atau lintas industri seperti itu? Kalau lebih berpengaruh gitu, kayaknya nanti komparasi ya. Perbandingan. Oleh sebab itu, makanya dalam hipotesis ketiga ini menggunakan C-test atau uji K kuadrat. Hasilnya adalah komparasi. Perbandingan, Ibu. Ya, komparasi dan perbandingan. Hasilnya nanti perbandingan. Ya, hasilnya perbandingan. Gitu. Terus? Ya, terus. Nggak apa-apa, terus lanjut. Ya, jadi nanti hasilnya ya perbandingan itu tadi dengan dibantu dengan menggunakan metode analisis subgrup itu tadi yang telah saya jelaskan sebelumnya itu, Bu. Total populasi sekarang saya tanya dari tahun 2010 sampai 2019 itu berapa? Bagaimana, Bu? Total populasi. Populasi riset. Oh ya, sebentar. Kalau total populasinya itu sebenarnya seluruh perusahaan pengakuisisi publik yang terdaftar dalam KPP itu totalnya
ratusan, Bu. Cuman saya belum tahu jumlahnya berapa, cuman saya taunya jumlah tersebut ratusan. Saya cuman memasukkan di sini seluruh perusahaan pengakuisisi publik gitu. Tapi belum tahu berapa itunya. Oke, yang disebutkan di tabel 31 itu kan sudah masuk sampel tuh 41. Ya. Populasinya sendiri enggak tahu berapa ya. Iya. Jadi misal tanggal 29 Desember 2010 pihak badan usaha pengambil alih adalah Bank Permata. Badan usaha diambil alih adalah PT GE Finance Indonesia. Itu berarti data yang dimasukkan di dalam olah data itu punyanya siapa? Perusahaan pengakuisisinya, Bu. Lah ya, yang mana? GE-nya apa Bank Permatanya? Sebentar, Bu. Di halaman 72 dulu. Saya pengen tahu. Sebentar, Bu. Yang nomor 1 ya, Bu? Ya, ambil satu contoh itu. Datanya PT Bank Permata. Data PT Bank Permata ya yang diambil ya, fix ya. Iya. Jadi saya membayangkan adalah yang berarti yang Dinda nanti lakukan adalah Dinda ambil data laporannya PT Bank Permata, begitu ya. Terus Dinda akan masukkan sesuai dengan kerangka berpikirnya, variabel kontrol ukurannya apa, leverage apa, dan sebagainya. Data-data itu dimasukkan gitu ya. Nah, itu data tahunan ya. Berarti yang diambil adalah datanya punyanya Bank Permata. Begitu? Iya. Oke. Betul, Bu. Kalau data begitu tuh nanti kemungkinan kan karena datanya time series itu nanti aspek-aspek di dalam uji asumsi klasik di dalam menggunakan SPSS ya. Betul? Iya, betul. Nah, kalau menggunakan SPSS berhati-hati ya terhadap uji asumsi klasiknya nanti. Takutnya nanti kalau uji asumsi klasiknya nanti tidak masuk akan mempengaruhi di signifikansi atau hasil dari risetnya Mbak Dinda sendiri. Ya, itu aja sih masukan dari saya. Saya rasa bagus sekali untuk riset anak S1. Hanya saja harus benar-benar berhati-hati di dalam memasukkan data dan pengujian, dan jangan sampai nanti ketika hipotesis ini nanti ya kan sama tujuan riset sama manfaatnya nanti tidak sinkron. Itu aja sih. Makasih ya. Terima kasih Bu Rida. Sami-sami, monggo Pak Gideon. Terima kasih Bu Rida. Dinda. Iya, Pak. Sebenarnya ada fenomena menarik apa di kinerja jangka panjang perusahaan-perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi? Banyak sekali, sebenarnya banyak sekali Pak fenomena. Cuma di sini saya ambil beberapa yang terbaru yang terbit pada tahun 2020. Sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kamu periode pengamatannya tahun berapa? Maaf Pak, bagaimana? Periode pengamatannya tahun berapa? 2020 Pak. 2020 saja ya. Terus? Iya. Nah, jadi yang terbaru aja Pak, yang kemarin itu banyak persepakatan antar perusahaan terkait merger dan akuisisi ini menjadi batal dikarenakan juga salah satu penyebabnya juga karena pandemi COVID. Karena menurut beberapa sudut pandang itu lebih ingin menyelamatkan kas maupun kekuatan modalnya untuk survive di tengah pandemi ini. Tidak hanya itu, banyak juga PT-PT yang mengalami kegagalan terkait kayak seperti penurunan kinerja keuangannya, laba bersihnya juga anjlok seperti itu. Laba bersihnya anjlok? Iya. Sudah disampaikan di latar belakang? Sudah Pak, sudah. Ini saya ambil dari latar belakang saya. Oke.
Garis kemudian konfirmasi. Berarti, oh ya, ada yang saya agak ini ya, saya agak berbeda pemikiran di kerangka pemikiran kamu, di kerangka pikir di gambar itu ya, kerangka konseptual. Ya. Karena sifatnya masih kerangka konseptual, jadi jangan diberi apa itu namanya, jangan diberi kalimat atau identitas variabel independen, variabel dependen, variabel kontrol, karena sifatnya masih kerangka pemikiran. Jadi kalau sudah berbicara variabel berarti ada di metode penelitiannya secara operasional, karena sifatnya kerangka pikir berarti masih konseptual framework atau konseptual. Ya. Nah, konseptual sebaiknya langsung aja kinerja jangka panjang. Nah, tadi dari hasil diskusi sama Bu Rida tadi sepertinya kamu akan punya apa itu ya, 2 atau 3 itu tadi, 2 atau 3 kerangka penelitian ya, kerangka konseptual. Yang pertama, kamu mencoba menganalisis seberapa pengaruh atau bagaimana pengaruh kemampuan manajerial khususnya perusahaan pengakuisisi terhadap kinerja operasi dulu ya. Ya, betul. Betul ya? Ya, betul, Pak. Ya. Terus kemudian kamu coba ada beberapa variabel kontrol itu. Ya. Kamu masukkan di dalam model ya. Ya. Terus kemudian itu hipotesisnya seperti apa? Terus kemudian hipotesis yang kedua, kamu mencoba menguji kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi terhadap kinerja pengembalian apa itu? Saham, Pak. Saham. Kok pengembalian abnormal? Kok di tulisanmu itu pengembalian abnormal? Di kerangka pikirmu itu. Jadi nanti pada waktu membuat laporan skripsinya agak direvisi ya, atau bukan agak lagi tapi direvisi ya tampilannya itu, karena menyesatkan itu pengembalian abnormal itu yang seperti apa, pengembalian saham. Nah, saya tahu maksudnya abnormal return ya. Iya, abnormal return. Ya. Jadi terus kemudian tadi sempat menyampaikan Cisware. Iya. Cisware. Kamu menggunakan uji Cisware. Iya, Pak. Nah, uji Cisware-nya yang semana? Hipotesis ketiganya, Berarti, Pak. Oh, hipotesis ketiga. Ya. Jadi antara mana yang lebih berpengaruh baik ya? Yang lebih berpengaruh antara yang kinerja operasional atau lebih ke pengembalian abnormal gitu. Iya. Ya, oke. Nah, kemudian yang di metode penelitian, memang buku pedoman kita masih terus dilakukan revisi, terus diperbaiki untuk secara teknis bisa menjadi panduan, karena membuat pedoman itu juga berkali-kali ada revisi. Nah, di sampling, di teknik penentuan sampelnya, kamu menggunakan kriteria itu ada baiknya kemudian untuk sampai ketemu berapa perusahaan yang diamati atau yang datanya diambil, itu sebaiknya dibuatkan metrik, ada baiknya di metrik ya. Maksudnya seperti gimana, Pak? Dibuat metrik kayak punyanya tadi, siapa itu, Agung tadi ya. Oh iya ya. Di Agung tadi kan total perusahaan yang terdaftar, yang
akuisisi ada sekian jumlahnya, ada 200 berapa, terus dengan adanya kriteria itu, dengan kriteria proposifmu, ya kan? Penelitian publik yang ini otomatis ada yang tidak masuk, dieliminasi dari populasi, gitu kan? Iya, iya Pak. Nah, diberi tampilan metrik gitu loh ya, Iya. supaya tahu akhirnya berapa perusahaan yang masuk dalam sampling. Tapi belum selesai dari perusahaan itu, kalau memang 1 tahun berarti ada data sekian dianalisis. Nanti akan ketemu berapa jumlah data. Untuk nama-nama perusahaannya itu udah ada Pak tabelnya di Iya, itu kan nama-namanya, tapi proses teknik samplingnya kan bisa seperti itu. Nanti pada waktu laporan itu loh kan, proses sampling itu kan seperti itu. Dengan menggunakan teknik itu, proposif itu nanti akan ditampilkan seperti itu. Ya. Secara keseluruhan sudah bagus. Apresiasi, ada mahasiswa yang sudah sampai ke tingkat seperti ini, bagus ya. Terima kasih. Saya rasa itu ada catatan saya tadi, tolong dikonsultasikan dengan pembimbing nanti ya. Oke, terima kasih Bu Rida. Baik Pak Gideon, terima kasih Mbak Dinda, bagus Ya, sekali. Ibu. Selanjutnya bimbingannya